We go in 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Sekarang Apa sih? ada mic-nya sekarang. Emang udah lama. Apa lu dulu cuman nyalain gini doang, ceklek nyala kok. Karena Ini kita- kalau gua tutup gini hilang nggak sih? Hilang. Karena kita udah lama nggak. Gue sejak itu ada progres, Dad. Oh iya. Ini gue bagus nih, tuh apa namanya nih? Ini apa namanya? Tripod. Gorilla Pod. Gorilla Pod. Bagus. Terus gue sekarang punya clip-on. Gue mau akhirnya bercerita tentang sesuatu yang udah pernah gue bilang. Ya, gue bilang gue dendam sama Dedi karena kejadian ini. Gue mau cerita tentang Dedi ngeracunin gue. Pada niat gue baik. Hah? Pada niat gue baik. Ya, apalah arti sebuah niat, Dad, kalau lu ternyata bikin orang celaka? Cerita tentang gimana lu buang celana dalam lu. Bentar dulu. Ini hari pertama, guys. Gue mau kasih tahu. Ini pertama kali gue kenalan. Pertama kali kita ketemu. Dan kita bahas di pesawat waktu itu 2 jam. Nggak, kesimpulannya kita tuh hari itu terjadi gara-gara apa? Gue nggak inget. Hari itu terjadi gara-gara apa? Lu mau promo? Enggak, ya maksudnya gue punya nomor lu terus kita tukeran nomor gara-gara apa? Gara-gara promo. Ya enggak, maksud gue kan akhirnya kan gue nyamperin rumah lu tuh pagi-pagi. Iya. Terus sebelumnya kan kita udah WhatsAppan segala macem. Nah itu tuh dari mana? Gue punya nomor lu tuh dari mana? Gue nggak tahu. Iya, gue juga nggak tahu. Nah terus udah gitu dia ngasih izin, gue samperin rumahnya pagi-pagi. Itu pertama kali tuh gue sama Dedi membuka hubungan kami yang akhirnya berlanjut selama 1 dekade sampai dengan sekarang. Di berapa tahun nih? Enggak 1 dekade, gue ngarang aja tadi. Tapi 5 tahun ada kali. 5 tahun enggak lah, Dad. Lu pernah ke hitam putih dong? Pernah. Oh, kalau kita temenan, maksudnya kita kenal Udah karena dari sebelum kerjaan itu. udah dari lama. Kan lu Cuman- pernah datang ke 11-12? Iya, tapi deket ngobrol baru itu ya. Oke, lanjut. Iya. Itu sebenarnya hari itu yang membuat gua sama Dedi jadi lebih ya kayak temen gitu. Dia kadang-kadang ngubungin gua untuk sesuatu, gua kadang-kadang butuh dia dan segala macemnya. Gua ngasih lu nasi goreng. Hari itu tuh pagi kalau gua nggak salah, karena lu baru bangun. Iya, pagi betul. Iya, pagi gue baru bangun, gue ketemu sama Deddy Corbuzier. Pertama gue nggak akrab-akrab banget saat itu, jadi tuh gue cenderung berhati-hati sama Deddy, karena gue kan agak takut juga ya. Habis itu orangnya baru bangun kan, dia belum itu tuh, belum cakep-cakep lah dia tuh, bener-bener baru bangun banget, belum ada apa-apa tuh dia tuh, dia minta izin dulu mandi segala macem. Udah nih kita ngerjain konten saat itu, selesai, ini belum di sini ya. Belum, sini, di masih rumah dulu tuh, di rumah. Ya, selesai di luar tempat kami ngerjain konten di samping gymnya itu, gymnya dia itu ada kayak meja makan dan sofa. Terus kita ngobrol panjang banget ngobrol. Terus dia nanya gini, lu lapar nggak? Terus gue bilang, nggak usah, gue abis ini mau ke rumah nyokap lu. Mau ke rumah nyokap. Nggak apa-apa. Tolong ambilin makanan. Gue nggak khawatir dong, karena kan masa juga baru temenan udah ada aneh-aneh kan nggak mungkin ya, walaupun mungkin dia usil orangnya. Terus gue dikasih makan sama dia. Nasi goreng ya? Nasi goreng. Lu juga makan nasi goreng yang sama? Makan yang sama. Iya, makan yang sama. Terus gue tuh berniat mau ke rumah nyokap habis itu. Rumahnya nyokap nggak jauh dari sini. Cuma 10 menit nyetir. Tapi sebelum ke nyokap, gue mau belanja dulu nih ke supermarket deket sini nih. Jadi gue mau bawa apalah. Tapi nanti pembelaan gue ya. Ini kan masih omongan lu. Iya. Nanti pembelaan gue ada. Terus gue nyetir nih, udah gue kenyang, makan sama Dedi kenyang, ngobrol fulfilling lah. Gue jalan, paling berapa? 5 menit? Nggak nyampe. Nggak nyampe dong dari sini ke supermarket itu paling cuma keluar komplek doang. Iya. Nggak nyampe. Baru keluar 1 menit 2 menit tiba-tiba perut gue aneh. Ini kenapa nih kata gue? Gue langsung parkir, keringetan gue. Nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Gue langsung masuk ke supermarket, toiletnya di mana? Di depan kata dia. Di dalam nggak ada di depan. Pas gue ke situ di depan toiletnya ada abang-abang ojol lagi pada nongkrong. Gue sampai ada 8 kali. Abang mau izin. Bang Panji mau kemana? Mau pakai ini kamar mandinya gitu. Toiletnya toilet jongkok. Pas gue lagi nutup, jongkok lagi tiba-tiba keluar tanpa disetujui, keluar tanpa disetujui, keluar tanpa aba-aba. Kalau lu mules kan geredep. Iya, dan bisa lu tahan.
Dan umur gue kan udah tua, lu juga tua, kita kan bisa nahan mencret. Tapi tiba-tiba keluar tanpa rencana. Kayak anak TK lah ya. Iya, habis itu gue keringetan, gue bilang ya ampun, di depan abang ojol banyak banget, gue mencret, akhirnya mati. Itu kamar mandi, akhirnya mati. Akhirnya gue bingung kan, gue berdiri aja, ini apa yang mau gue lekin, gue pengen box, udah keburu keluar. Akhirnya gue buka celana gue buka kolor gue buang kolor gue lap, terus gue buang, gue taruh di situ. Terus gue nongkrong lama banget nungguin di luar, abang ojolnya udah berkurang atau belum ya. Gue berharap mereka ada yang manggil gitu, jadi dari 8 berkurang kayak jadi 2 gitu. Setelah selesai gue keluar aman, diajak foto. Ya udah, itu tanpa celana dalam dia. Celana dalam, gue langsung pakai jeans celana dalam gue di pojokan. Jadi kalau misalkan ada yang ke supermarket yang kami bahas, mungkin lu tahu daerah ini di mana. Itu celana dalam gue yang gue tinggal, mohon maaf ya. Dan dalam kondisi yang penuh dengan bunga-bunga. Abis itu ternyata pas gue masuk ke mobil masih mules, parah banget. Dan teksturnya tuh nggak biasa. Iya, terus tuh gimana abis itu? Lu pulang? Enggak, gue kan sampingnya ada toko buku. Lu kesana lagi? Iya, gue jalan. Lu tau gak jalan sambil merapatkan? Iya. Jalan itu jadi gitu. Gue jalan pelan banget sampai ke situ, terus di situ karena toiletnya lebih proper, terus gue sepuas-puasnya sambil gue mikir, ada apa ya? Ini gue dikerjain Dedi atau enggak? Karena kalau enggak dikerjain Dedi, ini teksturnya itu yang keluar beda banget dari biasanya. Aneh banget. Dan banyak, dan baru berapa menit gue keluar dari rumah dia habis dikasih makan. Habis itu gue tuh maki-maki, bangsat nih Dedi nih, orang gila kali, baru juga kenal udah dikerjain nih, orang gila banget. Sejak itu gue tuh sebenarnya pengen ngomong sama Dedi soal kejadian tersebut, tapi gue lupa. Sekarang lah saatnya. Enggak. Oh belum. Di pesawat Ya. Di pesawat gue cerita, kami 2 jam balik. Oke, sekarang pembelaan saya. Pembelaan saya. Jadi nasi goreng yang dikasih ke Panji itu dibuat dari nasi hitam. Nasi hitam itu namanya juga the secret rice. Namanya secret rice. Jenis berasnya. Jenis berasnya itu the secret rice, itu yang boleh makan itu zaman dulu hanya raja-raja di Cina. Bohong. Bener, cek aja secret rice lah, nasi hitam secret rice apalah gitu, cari aja. Nah, karena rakyat jelata mencretnya udah dari muntaber. Kayaknya begitu. Udah dari diare. Nah, terus itu digoreng khusus buat gue adalah untuk detox. Jadi misalnya habis makan banyak, misalnya fat banyak dan sebagainya, gue makan itu untuk detoksisasi dengan cara dikeluarkan pastinya. Akan tetapi karena gue tuh lupanya gini, makanya ada temen gue juga yang kena juga. Gue tuh lupanya gini, karena gue tuh sering banget makan nasi detox tersebut, jadi tidak mengalami keparahan yang sama, ngerti gak lo? Iya. Karena badannya udah kebal. Iya, oke. Jadi ketika gue makan itu, gue pasti buang air. Tapi 2 jam setelahnya, udah gitu memang pasti mencret, tapi bisa dikontrol gitu. Nah, yang gue lupa adalah, lu tidak pernah makan nasi tersebut. Itu. Dan lu tidak pernah merasakan di detox tuh seperti apa badan gitu. Tadinya gue berpikir bahwa karena ini nasi bagus untuk detox, ya udah buat Panji juga. Niatnya mah baik. Sebentar. Gue pikir lu tuh alpa ngasih itu ke gue, tapi ternyata lu ngasih itu dengan memikirkan bahwa itu ada dampaknya buat gue. Berarti emang lu kerjain gue dong. Itu kan bagus buat lu dampaknya. Enggak dong, Dad. Kalau lu bisa menahan lubang dubur tersebut, kalau gue bisa nahan. Bangsat, nih ngomongnya beda nih baru di pesawat nih. Di pesawat lu bilang lu lupa. Di pesawat lu bilang lu lupa. Gue lupa kalau itu bikin mencret. Gue lupa. Gak mungkin. Sekarang gini, logikanya ya, guys. Ini kita clearin di sini. Biar yang nonton gue mungkin gak smart people, mungkin gak se-smart penontonnya Dedi, tapi penonton gue honest people. Penonton gue honest people. Sekarang gini, kalau lu order nasi khusus itu, lu kan pasti ngorder ke tempat khusus dong. Iya kan? Lu ngorder khusus untuk detox lu. Nggak mungkin dong lu lupa, terus lu kasih ke temen lu yang lu baru kenal. Dan gue inget satu hal. Oh my God, gue baru inget sekarang. Dedi ngomong gini, ambilin Panji makan dong. Yang itu tuh, nasi yang itu tuh. Ngerti gak maksud gue? Diniatin sama dia, emang dia mau jahat apa gue? Tuh nasi yang itu tuh, yang itu. Yang biasanya kasih ke si Panji. Berarti lu emang usir lo sama gue. Oh, namanya adalah forbidden rice. Jawab dulu. Ini gue lagi cari fakta.
Namanya Forbidden Rice, oke. Forbidden Rice, bukan Secret Rice ya, Forbidden Rice. Black rice, forbidden rice, rice is a range of rice types of species Oryza sativa L, which are glutinous rice. Okay. Known as chakhao in Manipur or forbidden rice. Dibilang forbidden guys, nggak boleh dimakan. Bukan nggak boleh dimakan, ini karena harganya tuh mahal. Udah gitu zaman dulu tuh hanya raja-raja doang yang boleh makan. Artinya kan gue menganggap tamu adalah raja. Iya. Enggak dulu, Kamu adalah raja dong. Entar dulu. Masa gue kasih makanan rakyat jelata? Gue kasih lu makanan-makanan raja yang mana orang-orang tertentu saja yang boleh makan. Lu ngasih makanan raja gendut yang mau dikeluarin isi perutnya dengan lu nasi gendut itu. ya pada saat itu? Iya. Ya udah. Tapi bilang dong sama gue, hey raja Kalau gendut. gue bilang tidak jadi forbidden lagi dong. Nih forbidden known rice. Nggak, oke. Gimana sih lu? Tunggu. Ini Dedi lagi memainkan permainan yang bikin Rigian marah-marah. Gue kasih tau sama lu. Dia emang pintar mutar. Nggak bisa. Dengerin gue. Nggak bisa. Kalau lu tahu, ini tuh sebenarnya video ini tuh pengen mendapatkan pengakuan aja dari Dedi. Gua ngerjain lu, Ji. Gua nggak ngerjain lu. Kalau gua ngerjain lu, gua nggak akan makan dong. Kalau gue jelas gua makan kok. Ya tapi kan karena lu tahu lu udah terbiasa. Si Panji nggak terbiasa. Makanya mudah-mudahan jadi terbiasa oleh makanan-makanan yang sehat. Nggak, gini. Kita balik ke yang core aja dulu nih. Waktu lu ngasih gua, lu inget nggak bahwa itu nasi bikin mencret? Enggak. Tapi lu waktu itu bilang, itu tuh yang itu tuh. Ya yang biasanya lu tahu ya, yang enak banget Gua itu. inget bahwa itu bikin sakit perut luar biasa. Gua inget. Dan jujur sama gue, itu tuh bilang, enak banget nasi gorengnya, Ji. Enak banget nggak? Enak nggak? Enak. Kan? Karena nasinya tuh lengket jadi satu, terus ada dagingnya, ada sosis, ada ayam, ada apa. Enak, emang enak. Jadi lu nggak sengaja ngeracunin gue, bukan ngeracunin maksudnya ngerjain gue gitu. Gue nggak ngerjain lu, gue bertujuan untuk berbuat baik di hidup. Dengan memberikan makanan detox. Tanpa ngasih tahu gue bahwa itu makanan detox. Tanpa ngasih tahu lu kalau itu makanan detox. Menurut lu itu smart? Itu keputusan smart? Bijaksana. Mungkin tidak pintar tapi bijaksana. Kalau bijaksana itu kan boleh tidak dikasih tahu dulu. Iya gak? Iya gak? Bener gak? Kita aja kadang-kadang kalau misalnya anak kecil nggak mau makan vitamin, kita so terbang. Apa itu smart? Tidak, tapi itu bijaksana. Untuk kepentingan anak kecil tersebut minum vitamin ini. Itu namanya bijaksana, Ji. Lu tuh cuma mau nyalahin gue doang. Tapi menurut lu hubungan kita akan beda nggak ya kalau misalkan nggak ada itu? Gue tuh ngerasa lu ngetes gue gitu. Lu aja. Beneran tau, di jalan gue pulang, akhirnya kan gue gak jadi ke rumah nyokap. Karena ngapain gue ke rumah nyokap tanpa kolor, kan gak enak, gak nyaman kan. Apalagi gue lemes gak sih abis itu? Lemes loh gue ngeluarin cairan. Karena keluar semua, detox namanya detox. Ya makanya gue langsung main buru-buru pulang di jalan. Gue tuh Ruyuk ya? enggak, udah keluar aja. Tapi di jalan tuh gue mikir, nih Dedi ini lagi ngetes gue kali ya. Dia pengen tahu nih si Panji nih diajak bercanda bisa sampai kayak apa. Kalau mencret itu kan bisa seharian. 5 Betul, kali, besoknya bukan. bisa lagi. Ini mah enggak, ini pakai keluar aja udah begitu kan? Iya betul. Keluar aja begitu tuh definisi yang tepat sekali, deskripsi yang tepat. Iya. Karena dia keluar nggak minta izin, nggak nanya dulu bos boleh keluar nggak ada, tuh keluar aja. Iya. Kalau mencret tuh kan 2 hari harus makan obat, enggak makan obat kan? Enggak. Hilang aja sendiri tiba-tiba normal kan? Iya makanya gue ngerasa racun di tubuh lu udah dikeluarin. itu yang membuat gue ngerasa emang bener nih Dedi ngerjain gue nih Iya bangsat dong, nih itu yang membuat lu percaya bahwa gila Dedi tuh care banget sama gua sampai memperhatikan pola makan gua. Gue jujur nih, gue nggak ada pikiran itu sama sekali. Ya karena lu picik. Loh, kok gue picik sih? Karena gue pintar menganalisa dong. Kalau lu punya positive thinking kan lu akan berpikir kenapa ya gue begini? Apakah Dedi memberikan saya makanan yang seperti ini? Oke, negative thinking, positive thinking. Kalau lu mau positive thinking, mungkin makanan ini baik buat saya. Mungkin saya diracun. Ini kan 2 pilihan yang bebas berpilih. Nggak, ya kalau misalkan lu jadi posisi gue dan lu baru pulang dari mungkin gue nggak kenal sama mereka juga. Gue care sama lu, belum tentu gue care sama penonton lu kan.
Kecuali penonton lu ada yang gua kenal, pernah ke rumah ya. Tapi kita care, mungkin sekarang kita saling care. Gue khawatir sama lu, mungkin lu khawatir sama gue. Tapi waktu itu kita nggak ada care-carean, orang kita juga baru duduk pertama kali. Bener sih. Kalau itu gua nggak bisa nyangkal bro. Kalau itu emang bener sih. Bangsa. Tapi dari sana kan gue juga menilai, oh ternyata Panji tuh orangnya seperti ini gitu, tidak pendendam. Sebenarnya lebih menggambarkan bahwa gue pelupa. Beneran deh. Itu bukan diberi, tapi diterima. Bukan, tersinggung itu tersinggung deh. Tersinggung oleh panji.com, jangan lupa. Beli tiketnya ya. Ya gue tuh, ini kan kanal gue sendiri, nggak usah kita promo di sini juga gue isi bumper di situ tadi. Lu isi bumper? Selalu. 100% video gue isinya bumper, kasihan. Bumper yang nggak bisa di skip. Nggak, tapi udah lama banget gue sebenarnya gue udah niatin. Kali kedua gue ketemu Dedi, gue bakal tanya. Mana lu nggak nanya kok? Gue lupa. Udah ya, gue lagi di pesawat terbang aja, kita habis seminar berdua. Dan gue pengen tidur tapi nggak bisa karena dia ngomong mulu. Dia lagi tidur, dia mau tidur. Lu mau tidur ya? Semua orang tidur nih, si Toro manajer gue tidur. Tidur semua. Tidur satu pesawat. Gue yakin kita ganggu orang deh. Ya kita kenceng banget tuh bro. Iya, dan nih ya, alasan kenapa kita ganggu orang menurut gue adalah kita keras banget. Lu keras banget. Gue kalau ngomong pelan. Dibanding lu ngomong keras banget. Terus kedua kita ngomongin apa sih, seru banget deh, pokoknya gue lupa. Mencret? Enggak, bukan cuma itu doang. Kita ngomongin banyak kayak mencret juga. Tapi di poin mencret sih orang di belakang juga, ini apaan sih orang di bisnis kelas ngomongin mencret. Tapi ada orang di belakang kita nggak sih? Ada. Nggak ada dong. Enggak, maksud gue di belakangnya lagi ya. Ekonomi. Itu pesawat soalnya sepi banget waktu itu. Itu tuh adalah hari pertama. Itu hari terakhir gua keluar. Itu hari pertama pasien 010. Enggak hari pertama. Masih di minggu pertama iya. Hari pertama tuh Senin deh. Gue tuh sempet nanya sama Panji, inget nggak Ji? Iya inget. Dan lu meremehkan. Iya. Gue udah ngaku di YouTube gue, di podcast gue bilang gue menganggap remeh keadaan. Betul, gue ngaku. Jadi gue tuh chat dia. Kita tuh ada seminar di Palangkaraya. Pekanbaru. Di Pekanbaru. 3.000 orang ya. 3.000 orang. Terus ini tuh. Dan ini udah confirm dari lama guys. Udah lama banget. Jadi bukan baru, promo udah keluar di mana-mana. Terus di minggu tersebut lah COVID di Indonesia ya masuk ya, mulai masuk kan? Betul. Udah mulai masuk. Di minggu tersebut. Terus gue WhatsApp Panji, Ji, lu berangkat gak nih? Lu berangkat gak nih? Ini seminar masih ada nih 3.000 orang loh, kita di tengah-tengah loh. Terus dia ngomong, berangkat lah, takut banget lu badan gede doang tapi takut sama gituan. Karena Panji ngomong gitu, jadi dia meremehkan COVID. Bukan gini. Iya nggak lu WhatsApp gitu? Pada saat itu, tapi kan itu juga belum ada PSBB kan? Belum ada guys. Jadi pokoknya udah ada pasien. Masih Depok kan tuh? Iya, tapi udah ada pasiennya. Di Depok. Terus di kota lain udah ada belum sih kabarnya? Nggak, baru Depok doang waktu itu. Baru Depok. Terus udah gitu, tapi kan pembicaranya udah mulai rame. Terus dari WhatsApp gue, dia nanya, emang lu jadi berangkat? Ya kan gue udah kontrak, jadi gue bilang aja, ya jadi lah, emang lu kagak, lu badan gede doang. Tapi gue menyadari, teman-teman, bahwa gue menganggap remeh keadaan pada saat itu. Karena pada saat, itu nggak salah lu juga, karena pada saat itu kan semua orang juga nggak terlalu care juga kan. Ya ada yang udah mulai. Ada yang udah mulai, tapi kan masih santai, Indonesia mah dikit gitu, masih ada yang begitu. Orang pada saat itu, kita keluar juga nggak sembunyi-sembunyi. Orang juga nggak ada yang, kalau sekarang nih. Terus dia tuh hipokrit banget. Kok hipokrit? Iya, udah nih, ini kejadian. Kejadian akhirnya pulang, tiba-tiba wabah epidemi ini menggila lah ya di Indonesia ya. Menggila di Indonesia, nggak berapa lama setelah itu, gue tuh masih podcast. Gue nanya sama dia, Ji lu masih keluar nggak Ji? Tempat gue dong, dia nggak mau lu. Hah? Kapan lu nanya gitu? Mana? Gue pernah nanya lu, kan lu bilang lu nggak gue nggak keluar. Gue pernah chat lu nggak keluar. Lu nggak nanya ke gue dong Ji, lu nggak nanya gitu. Gue nggak nanya lu ke gue dong, tapi gue nanya lu masih keluar nggak Ji? Bilang gitu kan. Gue bilang gue udah nggak keluar, gue di rumah aja, gue takut. Waktu itu gue takut diketawain sama dia. Terus udah gitu gue nanya mau gue undang podcast, dia nggak mau karena dia takut. Nggak takut, berhati-hati, Dad. Kan sekarang gue datang. Karena lu mau promo anjing. Tapi gue melakukan ini untuk lu guys. Gue datang ke tempat Dedi untuk lu. Lu tonton Luna Maya punya podcast sama dia. Udah kan udah clear. Kita udah bahas ini di punya lu. Udah clear itu. Tapi kan lu ngata-ngatain gua. Nggak ada ngata-ngatain. Gue cuma bilang Dedi nih gila ya, orang-orang suruh datang ke rumahnya dia. Lagi kayak gini gitu kan. Iya.
lu nggak mau. Ya jangan ngambek dong, gede-gede ngambek lu. Giliran promo datang. Baik lu. Emang artinya pertemanannya itu pertemanan mutual benefit friendship. Simbiosis mutualisme. Iya, friendship with benefit. Friends with benefit. Tapi kan emang kita gitu. Ya, emang itu berteman itu karena Nih gue kasih tau lu ya. Gue pernah ngisi acara komedinya dia. Ya. Komika Money Market. Iya. Komika Money Market. Gue diundang, gue datang, gue naik atas panggung. Yang gue berpikir bahwa gue itu bisa stand up sendirian. Ternyata gue di sana berdua sama dia. Lu yang nggak mau stand up sendirian dong, gimana sih lu? Lu gila lu. Lah, kok gue gila? Lu gila, lu nggak nanya gue, kok gue aja nggak tahu tuh acaranya ngapain. Gue datang baru liatnya orang-orang stand up, orang lain stand up sendirian, dia tinggal. Gue yakin banget gitu loh, dia tuh pernah nonton gue stand up, dia pernah nonton. Gue tahu banget bahwa dia tahu bahwa jauh sebelum waktu dia lu pernah stand up di acara Suci? Iya dulu, zaman dulu. Jadi gue tuh tahu bahwa dia tuh tahu kalau gue mumpuni lah untuk melakukan itu gitu. Tapi enggak, gue ditemenin doang sama dia, di roasting di panggung, ya, dan nggak dibayar. Tunggu dulu. Gue nawarin lu, gue bilang, Dad, gue mungkin nggak kuat-kuat banget nih untuk harga asli lu nih. Tapi gue ada budget nih segini. Lu bilang, nggak usah Ji. Gue tahu lu orang baik, gue percaya sama lu, hati lu putih, suci. Gue bahkan menyesal waktu itu ngasih lu makanan yang membuat lu mencret. Gue balikin nggak tuh duit? Hah? Gue balikin nggak duitnya? Nggak tahu deh. Oh iya ya, gue lupa. Balikin duitnya. Lupa. Kenapa gue balikin? Karena tersinggung. Jangan dong. Masa lu tersinggung? Nah, gue tersinggung kan menerima. Lu duit gue balikin, lu terima. Iya. Berarti sah tersinggungnya. Iya. Nggak, tapi gue nggak tahu karena guys, dia bukan karena tersinggung. Dia karena emang dia nggak mau aja. Emang baik. Kalau dia baik, gue akuin dia baik. Dia dibantuin gue. Gue akuin. Ayolah. Tapi gue juga baik sama lu. Apa lu baik sama gue? Waktu di roast yang di Gcom Fest, lu roasting gue gila. Nyet. Itu acara nggak lucu kalau gue nggak pakai tank top dari lu. Ngaku nggak lu? Ngaku nggak lu? Gue bisa nolak loh. Gue bisa nolak. Tapi, dan lu harus tahu gue malu, Dad. Gue malu banget tuh, gue gak pernah ngasih lihat tete gue musuhan. Lu profesional banget, maksudnya lu demi konten tersebut. Demi lucu, Dad. Demi lucu itu lu melakukan itu dan untuk ngamatahin joke lu aja. Lu gak janjian sama gue kan? Iya, kan lu juga gak janjian ngatain gue apa. dan yang gue sedih banget di Gcom Fest tuh apa tuh, yang gue paling sedih tuh. Kok sedih sih? Apa yang sedih? Gue sedih karena yang bisa gue share dari Gcom Fest yang 1 jam lebih itu ya cuma bagian lu pakai tank top doang, yang paling aman. Iya bener. Iya bener. Dia pakai tank top tuh udah paling aman. Gua kasih tau sama lu. Itu gak ada yang aman. Malam itu kalau lu hadir lu beruntung sekali karena Ajis lucu, Ernest lucu banget, gua oke lah. Lucu banget. Tapi Dedi, wah gila men. Dan sebagai pelawak ya kan gue ngerti momentum ya. Sebagai pelawak kalau momentumnya gue patahin kan keganggu. Bener. Untuk yang nggak tahu ya, jadi kan kalau roast kan gitu kan. Idealnya tuh roast adalah ini ada yang jadi objek, semuanya nge-roast, abis itu terakhir dia nge-roast balik. Nah dia nge-roast balik nih. Dan gue Ernest sama Jis sih nggak gitu khawatir karena kita tahu kemampuan lu. Tapi ekstrim bener, di puncak-puncaknya dia lagi ngeros, tiba-tiba dia ngomong gini, si Panji nih ngetawain gue seminar pakai tank top, Terus apa sih kalimat lu? Gue pakai tank top karena badan gue bagus atau apa? Gue tank top karena badan gue bagus, gue buka jas gue udah siapin tank top. Oh iya. Abis itu dia kasih gue tank top, ini lu pakai, lu mesti tahu tuh reaksinya, gitu. Dan kalau lu nggak lakuin patah. Ya bener. Pasti orang nggak akan, aduh nggak asik banget nih si Panji. Daripada gue matahin joke temen, mematahkan ekspektasi penonton, ya udah gue pakai. Iya. Itu ampun dah, gue malu bener. Gue kan nggak pernah pakai singlet gitu, terus udah gitu. Kan udah kurus sekarang. Ya tapi waktu itu kan enggak. Waktu itu kalau untung nggak ada banyak foto, karena kalau banyak foto kelihatan tuh gue musuhan. Itu kan tank top kan bisa ada bayang-bayangnya, apalagi badan gue kan. Ya kelihatan glombornya. Tetenya misah. Tetenya keluar, kata aduh gue malu banget tuh. Gitu. Malu gue bener-bener itu gue kalau misalnya orang nonton gue tuh gue gini-gini mulu, aduh malu gue. Dan bukan cuma dari itu doang. Joke-nya aja juga, hajar-hajarannya juga parah. Tapi gue baik kan, berarti kan gue nggak matahin. Lu baik. Joke lu gitu. Lu baik. Iyalah. Tapi lu
memang sekarang lebih seneng kurus ya? Kenapa jadi lu yang nanya? Iya. Ya emang nggak boleh. Boleh. Lebih seneng kurus masih gimana? Ya udah, gue jadi bintang tamu biasanya aja. Yang diam kalau tidak ditanya. Biar konten lu tanya jawab. Biar watch time-nya rendah. Nggak, gue tanya sama lu. Kan gitu kalau konten tanya jawab, watch time-nya rendah. Nanya jawab, wawancara. Iya. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gua ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gua akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gua akan jadi pelawak pertama di sana, dan gua minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar Istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar. Iya. Gue mau bahaya sama lu tuh. Iya. Enggak, apa aja kita bisa bahas nih. Enggak, maksudnya apa? Nih, ini baru nih. Udah lama. Apa lu? Udah lama. Gak di on aja, serius sih. Di on itu bukan on off, ini tuh lebih kepada suaranya nih kalau untuk kamera smartphone gitu-gitu. Nih gue lagi bingung ya, kalau dia dipecah jadi dua gini, ini berarti suaranya pendengar dengar kiri kanan beda? Sama. Enggak dong. Sama. Enggak dong, left right dong. Enggak left right. Ini Begitu kalau diputar, lu pakai ini apa earphone. Iya. Kalau Enggak gua left right. copot satu, berarti yang kedengeran suara gua doang karena gua dari kiri gitu kan? Enggak. Iya dong. Enggak. Ininya kan lu pecah. Gue nggak tahu teknologi di situnya, tapi gue juga pernah kok dengerin hasil rekamannya nyopot satu nyala dua-duanya. Lu ngerti kan maksud gue? Ngerti kan? Enggak maksud gue. Ya karena lu dapat biasan suara dari saat sini. Emang iya? Kayaknya sih gitu. Oh, lu juga nggak tahu, so tahu lu. Gua kan nanya. Gila nih orangnya. Kan bukan nanya dari tadi baik-baik, gua nanya. Ini Iya. kalau begini enggak gitu. Ya terus gue bilang enggak. Terus kan lu nggak ngotot. tahu. Hah? Lu kan nggak tahu. Iya gue nggak tahu. Tahu gue. Ya udah. Nggak yakin. Nggak yakin kan? Nggak, ini masalahnya bukan karena gue nggak yakin. Lu aja kalau ngomong lebih meyakinkan. Kagak, memang gua gini loh, kalau memang dengan ini aja bisa suaranya bagus. Gua goblok banget beli itu mikrofon buat podcast. Emang bego lu. Mendingan gua pakai begini. Tapi enggak, gue habis beli mikrofon. Tuh kan. Ikut-ikutan lagi. Bukan ikut-ikutan, gue malu. Nah, malu orang lu ngomong di mana-mana pakai beginian subscriber bisa banyak. Bukan itu maksud gue. Sekarang kemarin gue bikin konten sama Anji. Kalau lu pakai via Zoom sama Anji tuh nggak pakai kamera laptop. Anjir itu beneran kamera. Iya, dia ada Dia kamera. tuh minta lu punya file aslinya nggak? Dia minta apa? Kayaknya minta file aslinya lu deh, karena dia mau ngedit lagi. Jadi nggak direkam dari Zoom ya. Nggak tahu, gue lupa. Tapi kayaknya gue waktu itu ada kamera lain dan mungkin gue Iya. harus ngirim juga. Ya, lu Tapi harus bukan ngirim. cuma itu poin gue. Dia nggak pakai mikrofon dari kayak headphone gitu. Dia pakai mikrofon sendiri. Terus gue sama Radit juga punya mikrofon sendiri. Terus gue bilang bagus juga nih kayak gini. Akhirnya gue nyari deh, gue belanja. Terus tuh pakai buat di sini gitu. Ya kan itu buat di rumah gue, Dad. Masa gue bawa mikrofon kondensor Nggak, kemana-mana? di mana gue nggak ada konten itu. Berita dari neraka juga nggak ada. Baru beli Beli topi itu di mana sih? di Jepang. Yang Ngapain pakai? Lu udah kayak tahu. Itu tai apa es krim?
Tai itu, tai. Nggak usah pakai topeng tai, lu kelakuan udah kayak tai. Anjing. Ya serius. Di Jepang. Di Jepang. Ya. Apa sama toko di Jepang tuh? Yang di Tokyo tuh yang semua benda-benda aneh-aneh. Don Quixote. Don Quixote. Mana gua tahu. Ya kan lu orang kaya, gue berasumsi lu tahu aja semua. Tapi ini hanya dengan kamera handphone doang. Kualitasnya bisa seperti ini. Poin lu apa? Poin gue satu, nggak semua orang bikin pakai kamera handphone doang bisa sebagus ini. Poin gue cuma satu. Itu tadi. Lampunya mahal. Anjing, gue pikir lampu gua tuh. Ini kalau tidak ada lampu. Oke, ya. Gelap itu. Gue pikir lu mau apa gitu. Gue pikir lu mau muji gue. Kamera depan lagi. Yang gue nggak suka tuh dari dulu bukan masalah lu pakai handphone nya, itu tuh nggak pernah peka ya, orang-orang ngomong banyak ke lu juga ya. Maksudnya apa sih? Bukan masalah pakai kamera depannya, masalah dempet-dempetannya. Emang kenapa? Kan kita akrab. Ya kan ini kan nggak wide angle gitu loh. Kenapa ini harus kan wide angle? Harus close semua, dua-duanya harus close. Persahabatan, akrab, menunjukkan apa namanya, semua konten gue, lu tahu nggak waktu gue bikin konten tubruk yang sama politisi-politisi itu kan gue juga bikinnya kayak gini, itu memberi kesan akrab, walaupun mungkin baru kenal, tapi kayak oke, mereka kayak temennya gitu. Ya karena nggak bisa kemana-mana, hilang. Iya, tapi kan kesannya yang ditangkap sama masyarakat gitu. Nggak beli inilah, kan ada tuh lensa tambahan depan buat handphone. Iya, dia jadi fish. Enggak jadi cembung. Pernah nyoba? Pernah ngeliat. Pernah ngeliat. Ini juga nggak apa-apa kan? Apa lu pernah bikin konten di sini baterainya habis? Iya, makanya tadi gue charge dulu di jalan. Gue belajar. Ya, kan bikin konten di sini baterainya habis, tapi ini bagus nih. Iya. Makanya nih beli Oppo. Lu baru bilang ini. Halo Oppo. Saya punya show di Istora Senayan. Ya kan, siapa tahu. Oppo, idolaku. Aku cinta Oppo. Iya kan? Iya, oke. Iya, siapa tahu. Tapi kan maksud gue, Lah, lu mungkin dapat sponsor nggak dari ini? mungkin. Nggak mungkin. Maksudnya dari yang ini? Ini nggak mungkin. Enggak Tidak sih. mungkin ini. Enggak. Tidak mungkin. Emang Oppo. Kameranya tuh ya, bagus banget. Gila kamera. Ini kalau syutingnya pakai ini nih. Kalau syuting pakai ini. Dia bisa wide. Kalau emang Oppo bagus, kok lu nggak pernah bikin konten YouTube lu pakai kamera Oppo? Hah? Kok bisa gitu? Coba. Jauh juga ya setelan dasarnya. Tuh. Wide tuh. Kan? Tuh. Wide tuh. Oh iya. Tuh kan? Tuh lihat warnanya tuh. Oppo tuh sekarang gitu sih? mahal loh. Lu percaya nggak ini harganya, Bro? Berapa? Enggak kan percaya? Gue nggak mau nyebut, takut tersinggung lagi gue karena salah sebut Nggak angka. apa-apa salah sebut, tapi ini nggak mungkin orang percaya. Karena Karena ini 18 high end. juta. Kan? 18 juta ini. Find X2 Pro tuh 18 juta. Dan gue nanya sama Oppo waktu itu, lu ngeluarin ini, emang maksudnya marketnya gimana gitu kan? Tapi Oppo ngeluarin karena dia mengatakan bahwa gue mau ngasih lihat orang-orang bahwa kita mampu bikin handphone kayak begini. sangar juga ya. Sangat. Iya. Tapi tidak sesangar kalau Oppo akhirnya placement di saya. Bisa jadi. Bisa jadi. Nanti coba saya bantu lah. Saya bantu. Saya mau bantu pakai Under Armour, tapi Anda tidak mau pakai singlet. Gue pernah bilang sama lu, Under Armour tuh, hey Under Armour Indonesia, Anda masih nyimpen nggak baju Ali? Ada Under Armour kolaborasi sama Ali, udah lama, stok lama. Bener. Iya, gue suka banget sama Ali. Si Mike Tyson mau tanding lagi. Iya. Itu gue udah curiga tuh sebenarnya. Itu kan orang kan ngomongin apakah Mike Tyson akan tanding lagi gara-gara dia ngerilis yang video dia latihan itu kan. Sama Holyfield ya? Enggak. Udah dia buka sama siapa aja sekarang. Udah gitu ada petinju siapa gitu ngomong he gonna die in the ring. Karena tau nggak apa? Yang nggak dikasih lihat. Gue tuh suka nontonin klip-klip MMA, klip-klip UFC sama klip-klip tinju. Gue suka nontonin. Mike Tyson mah pukulannya masih kuat, badannya masih bagus, staminanya betul. Itu. Iya. Orang dia kalah sama James Buster Douglas juga gara-gara stamina. Sama gara-gara nyabu sebelumnya. Sama begitu. Tapi kalau dia ngelawan dengan usia yang seumuran dia mungkin oke lah. Ya siapa yang seumuran dia badan masih kayak gitu? Makanya gue bilang Evander Holyfield. Lu ngeliat ya klipnya Holyfield lagi latihan tinju? Gue ngeliat, Holyfield latihan juga. Holyfield lagi latihan tinju. Makanya gue curiga, ini jangan-jangan mau
Karena kan terakhir kali mereka bareng kan Gigit-gigitan akhirnya gitu nggak ya. selesai gitu. Jadi kayak unfinished business gitu. Menangnya tuh menang gitu kasus gitu. Tapi untuk Diskualifikasi. bisnis, Ya pasti bisnis. Gua percaya nih. Gua percaya. Waktu McGregor sama Khabib. bukan Khabib, McGregor sama siapa namanya? Yang petinju? Oh, Floyd Mayweather itu juga. bisnis. Iya. Gue ngelihat, lu tuh ngeliat nggak yang klip yang mereka lagi press con terus udah gitu si palanya si Floyd Mayweather diginin plek gitu. Itu kalau orang lain juga udah ngamuk, tapi Floydnya ketawa-ketawa. Iya kayaknya bisnis. Kayaknya itu juga bisnis. Tapi maksud gue bisnis ini juga nggak jelas karena siapa yang mau datang untuk nonton tinju? Itu Tayangan apa? Itu sempat diomongin, bro. Jadi kayaknya targetnya nanti dibikin di satu tempat tertutup buat tayangan TV doang. That make sense. Pay per view. Yeah, Make sense. gila loh. Yoi. Itu pay per view. Iya. Dan siapa yang nggak pengen lihat Mike Tyson tanding lagi? Ini prediksi gue. Anjir. Mike Tyson versus Holyfield. Gue ragu deh lawan anak muda. Oke, lu anggap lawan Holyfield ya. Oke, let's assume ini bisnis ya. Iya. Ini bisnis ya. Iya. Assume Iya. bisnis. Yang menang siapa? Iya. Siapa yang harus menang? Ayo. Gua Gua nggak ngikutin Holyfield nih, tapi gua ngikutin Mike Tyson. Dan dari yang gue ikutin Mike Tyson, kayaknya sih menang Holyfield. Karena Mike Tyson giting mulu tiap hari. Lu tau gak dia bikin podcast? Tahu. Lucu banget podcastnya. Tahu, lucu, bagus. Setiap- dia kan jualan ganja. Oh, dia punya merek. Dia tuh punya merek ganja. Oh, pantesan. Karena setiap bikin podcast tuh dia nyimeng. Karena memang Sampai nangis-nangis kadang-kadang Iya, nyimengnya. Dia punya pabrik ganja. Oh, Dia punya pabrik pantes. ganja, makanya dia setiap kali itu dia ganja dulu buat promoin produknya dia juga. Iya. Produknya dia juga. Abis itu kalau lu tonton atau lu dengerin podcastnya, ini mah lebih Mike Tyson nyari temen ngobrol Iya, ketimbang emang, dia. dan gak ada yang berani nyela juga. Iya. Orang juga kalau Mike Tyson ngomong ya udah ngomong Iyalah. gitu. Dia ngoceh panjang lebar gitu kan. Karena nyimeng. Nah, prediksi gua karena dia kelakuannya gua nggak tahu ya. Nah, prediksi gua Holyfield gara-gara menurut gua pasti orang-orang taruhannya di Mike Tyson. Maksudnya apa hubungannya? Ya, Lu kalau main orang-orang bandar. taruhannya bandar. Ya bandar nggak ada bandar. Kalau beneran tanding. Kalau beneran tanding juga gua nggak yakin Tyson menang. Tapi mereka kayaknya nggak peduli siapa yang menang. Sama kayak si Floyd Mayweather sama McGregor. Nggak peduli. Nah, Khabib tadi udah nyebut, itu beneran gak sih? Kan rusuh tuh build up-nya. Pokoknya ya, pokoknya kalau berantem build up-nya itu marketing sebenarnya kan. Hancurin bus segala kan. Iya, makanya Sempat masuk penjara nggak sih? Iya, sempat masuk penjara. Iya, sempat masuk penjara, gue tahu. Tapi kan yang gue saat itu gue nggak nonton. Tapi ada klip di mana abis selesai mereka tanding, terus berantem di luar. Berantem lagi di luar ya. Iya, berarti benar. Berarti kayaknya enggak ya. Soalnya kan build up-nya. I don't believe that anymore. Nah, ini yang satu lagi. Lu tau nggak ada dua partai perempuan? Yang satu yang pokoknya abis dihajar tuh mukanya sampai balon. iya sampai disfigured. Karena sebelumnya sama dengan yang Khabib sama yang pakai masker bukan nyatain rasis. Iya. Sama kan Khabib sama McGregor, Conor McGregor juga ada isu agama kan. Iya. Sama nih kalau kita pikir itu gimmick, Khabib sama Conor McGregor itu gimmick karena bawa-bawa yang kayak gitu-gitu. Kalau yang dua cewek itu gua ya salut sama dua perempuan itu. Itu cewek yang palanya bengkak itu berantemnya gini bro, plar, nggak karena kepalanya bengkak terus dia menghindar, nggak langsung gini gitu. Tetep. Atau mungkin gimmicknya itu jadi gini, gimmick yang tidak dikasih tahu ke orang. Oh, yang bikinin timnya. Tim yang bikin. Mungkin orangnya tahu. Gitu. Ini kita mau bikinin begini ya, tapi udah natural aja lo jalan. Gitu. Dan mereka kan fighter semua bos. Iya. Tersinggung aja. Iya. Gue tuh kan pernah ngalamin sama Cameo Project. Ngalamin apa? Iklan apa namanya? Yang buat rambut? Pomade ya. Iklan pomade. Iya. Jadi Cameo Project tuh ngomong sama gue, nanti kita bikin gimmick ya katanya. Jadi bikin gimmick roastingan sama siapa? Sama MLI. Ya udah oke. Dia ngomong hari ini, besok video MLI keluar. Dan gue nggak tahu isinya apa bos. Oh gitu. Dan dia punya patung dengan muka gue yang dicitak-citakin sama MLI dan sebagainya. Dia bikin begitu, terus gue ngomong ke Cameo, ini gue nggak tahu keluarnya kayak begini, bangke gue bilang begini gitu. Ya balas aja udah teh. Terus gue balas, MLI nggak tahu isinya apa.
Tapi nggak ada yang tersinggung kan saat itu? Tidak ada yang tersinggung, tapi Poinnya adalah gue tidak tahu apa movie yang lu lakukan, lu nggak tahu apa movie yang gue lakukan. Nah mungkin aja kalau ini fighter bos. Ya sih. Gue yang dikhawatirkan, maksudnya yang disedihkan itu adalah dari gimmick yang dibikin masyarakat umum tuh kemakan beneran. Karena ada banyak umat muslim benci banget sama Conor McGregor. Sama kayak banyak orang benci banget sama siapa sih namanya ceweknya, susah kayaknya dia orang kayak Rusia atau apa gitu kan. Tapi yang orang mesti tahu, ternyata mereka setelah bertanding itu biasanya ya yang nggak pernah kelihatan di kamera, orang habis tinju atau habis MMA atau UFC itu ke rumah sakit, mereka semuanya pada ke rumah sakit. Terus 2 atlet itu, yang satu dari China kan, iya satu kayak UGD cuman ditutupin sama tirai, terus dia nangis nih, yang paling bengkak nangis gitu. Kalau yang WWE gimana? Ini maksudnya wrestling, The Rock. Iya. Itu kan bohong-bohong. Iya kan bohongan kan. Orang nonton kan? Nonton sih itu, tapi gue nggak mau ntar rame nih. Gue juga. Ayo. Itu gue nggak. Oke, itu gue nggak. Gimana cara ngomongnya? Maksudnya olahraga, kompetisi itu kan tidak diskenarioin menang atau kalahnya. Jadi gue tuh ngerasa kayaknya WWE itu emang spektakel gitu. Jadi tontonan. Iya, itu kan jelas fiksi kan, sandiwara gitu sandiwara, kan. Iya, tapi kan orang tetap nonton. Orang taruhan loh. Orang taruhan. Ada orang taruhan. Karena dia tidak tahu sandiwara ini endingnya kemana. Tapi bukan berarti mereka culun ya. Lu mesti tahu mereka bocor-bocor tuh kadang-kadang. Siapa filmnya Mickey Rourke? The Wrestler. Si apa gitu. The Rock itu sampai ada kecelakaan patah di belakang, sarafnya kena kejepit gara-gara WWE. Maksudnya even though it's fake, it is dangerous. Tapi athleticism-nya ekstrim. Itu kadang-kadang lompat-lompat. Lu kalau mau ngomong ya, bro, kalau kita mau bicara gitu, lebih susah mana? Gua tuh suka martial art. Oke, gua tuh suka martial art. Gua tuh nggak bisa ngedance. Oke? Karena gua tuh tidak bisa rhythm. Oke? Gua nggak bisa rhythm. Jadi, pada saat dulu gua bikin film Triangle, itu buat gua susahnya luar biasa. Karena gue harus rhythm. Iya. Nih kayak gini nih ketukannya gitu. Rhythm. Jadi lu mukul ke sini, gue nangkis ke sini, lu ke sini, gue harus menghindar. Gue kepukul bocor berapa kali. Karena gue nggak bisa rhythm. Tapi kalau gue berantem beneran atau sparring beneran, kan nggak ada rhythm. Gue liatin movement lu gerak gue lawan, lu gerak gue lawan. Ini nggak, ini rhythm, janjian. Bener nih. Tapi kan lu bisa aja bilang, bro gue nggak tahu deh, pokoknya lu pukul aja gue, ntar gue bereaksi gitu. Jelek. Nggak bisa ya? Jelek jadi. Harus janjian. Karena film itu bohong semua. Film tuh kan bohong. Maksudnya gini, orang tuh nggak ada yang dipukul dak ke sana tuh nggak ada. Orang dipukul dak tuh gitu. Tapi kalau lu pukul dak begini di film nggak asik gitu. Jadi kan lu mukul gini gue harus suara kepukul aja nggak kayak yang di film. Nggak kayak yang di film, mana ada suara kepukul dak. Iya. Nah, maksud gue ngomong ini adalah tanding WWE itu lebih susah dibandingkan tanding tinju. Berarti bokep juga gitu ya? Bro, bokep mah nggak usah lihat hitam, kan cuma ganti posisi doang. Ada blocking doang. Itu WWE itu bisa 1,5 jam. Iya. Berarti kan dia udah tahu nih abis begini lu mau ngapain, kalau tangan lu begini gerakan gua harus kemana. Ya, makanya waktu itu ada tuh klipnya di Instagram yang kayaknya rencana mereka tidak berjalan dengan semestinya. Berhenti tuh guys. Berhenti. Wah, ini kecelakaan ini benar nih. Iya. Ada gua lihat ada yang panggungnya hancur. Kenapa kayak gitu nggak ada di Indonesia ya? Maksudnya semua olahraga, semua hiburan akhirnya ada Indonesianya. WWE kenapa nggak ada ya? Nggak mungkin hanya karena berbahaya, karena kan olahraga bela diri yang lain juga berbahaya. Dan nggak mungkin dianggap berbahaya karena ya nggak bahaya amat, orang janjian. 3 hal. Satu itu susah. Seperti bikin film, tadi gue udah bilang latihannya lebih susah dibandingkan latihan tinju menurut gue ya. Iya. 2, duitnya nggak ada. Duitnya bisa ada dong. Ya, bisa sih, bisa. Oke. Sekarang gini, One Championship udah main di sini. Duitnya ada, oke lah duitnya. Tapi susahnya itu gue akui sih. Orang Indonesia nanti begitu tahu marah Pak, merasa dibohongi. Jadi lu berasumsi masih banyak orang Indonesia yang mikir itu. Apa bedanya sama kenapa pemain sulap di Amerika lebih hebat-hebat dibandingkan di Indonesia?
Apa hubungannya? Lah kalau di Amerika lu nonton sulap, lu tau lah itu orang hilang kemana, tepuk tangan. Di Indonesia orang hilang besok keluar di YouTube rahasianya. Oh, tapi kan soal rahasia-rahasia sulap juga ada di luar negeri. Loh iya, tapi kan maksudnya gini, lu penonton Indonesia tepet orangnya hilang gitu. Otaknya dia bukan, wow, this is entertainment, you're amazing, hilang. Di mana tuh? Di situ tuh kayak gitu. Nggak bisa telan hiburan ya. Telan hiburan, jadi begitu. Wah ini bohong nih, bohong. Ya. Gila lu kalau lagi WWE diteriakin bohong kan? Ya. Nggak ada tuh di WWE yang teriak itu fake gitu. Nggak ada kan? Iya, tapi menurut gua itu hanya akan, ya salah gua. Itu akan terjadi karena gue tadi mau ngomong di Indonesia tuh fansnya banyak. Lo tau kan orang Arkeo itu kan dari sana kan? Iya. Ya Arkeo itu kan pasti banyak orang udah fans sama kayak gitu. Jadi ada cultnya. Tapi gue bisa asumsikan ya nggak sebanyak yang kita pikir. Sekalinya kita buka untuk umum, mungkin umum akan kayak reaksinya kayak lu. Ya. Dan lu jangan berpikir bahwa masyarakat umum nonton WWE lo, enggak lo. Iya. WWE itu adanya di mana? Nggak ada di TV Indonesia. Iya, sempat ada dulu Smackdown. Smackdown kan? Oh iya. Sempat kasus. Kasus. Karena ada anak SD niru gerakan Smackdown. Ya Enggak mungkin kayak gitu. Bukan gara-gara itu, apa bedanya dengan tinju ya? Iya, tinju, karate dan segala macam. Sebenarnya bisa di Indonesia jamnya dimalamin kan intinya kan? Iya, bisa. Tapi prediksi gua lebih kepada susah. Jawaban pertama lu tuh paling benar. Susah karena untuk bisa sampai tahap atlet-atletnya ada di jumlah yang cukup untuk jadi pertunjukan di Indonesia, itu lu ngelewatin waktu yang cukup lama dan itu nggak ada duitnya semua itu. Duitnya di sana kan belum jadi tayangan, belum jadi tontonan. Tidak tanding dibayar dulu, betul persis. Iniin makanannya diaturin, duitnya gede. Nah di sini beli suplemen aja setengah mati, Pak. Iya, mesti ada orang gilanya. Ada orang gila punya duit yang mau buat beginian. Anda. Tapi lu tuh bisa berantem nggak sih? Berantem yuk kapan-kapan. Ayo, guys, gue mau jujur sama lo. Gue pernah cerita bokap gue siapa gak sih? Muhammad Ali. Emang gue siapa? Laila Ali gue. Siapa? Bokap gue namanya Kus Pratomo Wongsoido. Bokap gue itu satu dari 7 orang yang mendirikan INKAI. INKAI itu institut. Berarti lu tahu karate? Iya, institut organisasi karate pertama di Indonesia. Iya, terus bokap gue itu kuliah di Tokyo Denki University. Dulu tuh jadi keamanan kalau ada orang dari Indonesia yang datang ke Jepang. Terus dia belajar dari murid langsungnya M. Nakayama. Kalau lu jadi kan yang bikin Gichin Funakoshi muridnya M. Nakayama, murid bokap gua. Terus dia, Sabet Muksin, Nardi dan 7 orang lain yang dijulukin 7 samurai sama wartawan pada zamannya. Ke Indonesia tuh bikin INKAI. Nah, jadi keluarga gue tuh keluarga karate. Bokap gue tuh karate banget dan gue diajarin karate sama bokap gue. Tapi waktu gue karate, gue berhenti di ban hijau karena gue lebih seneng basket dan bola. Tapi dalam badan gue tuh ada darah itu mengalir. Makanya gue sebenarnya. Adik lu, kakak lu? Enggak, kakak gue nggak karate, adik gue nggak karate. Cuman gue di keluarga yang karate. Tapi semua buku best karate 1 sampai volume 9 apa 8 tuh gue baca semuanya. Coba salah ke belakang. Gue karate nyet, gue bukan. Polan bisa, Polan. Polan kan beda, dia itu ya apa sih? Jadilah. Dia apa? Ya, tapi gue mau berantem sama lu. Jadilah. Ayo. Gue pukul nih. Nggak, ntar lu bawa ini lagi. Apa bawa? Kalau kalah, semua orang INKAI menyerang gua. Ya enggak. Bokap gua apa-apa udah bawa bapak lu. Kagak, Enggak, gue lagi ceritaan sama lu. Ya, tapi kan lu mengintimidasi gua dengan cerita bapak lu dong. Kagak, bokap gue juga nggak disukain pada akhirnya. Sekedar informasi untuk Anda, bokap gue waktu itu menolak keberadaan Forky. Oh, kenapa? Karena ngapain bikin Forky? Harusnya gue yang kan habis ada INKAI, terus kan ada yang lain kan. Terus dibikin Forky, terus Forky kepalanya jenderal. Jadi bokap gue percaya Forky itu adalah lembaga yang dibikin sama pemerintah, ditaruh jenderal di situ untuk megang pos-pos karate karena tiap pos-pos karate adalah dalam tanda kutip kekuatan. Dari pertama kali Forky berdiri sampai detik ini kepalanya selalu jenderal TNI. Nggak pernah ada orang karate non TNI, nggak pernah. Dan gue waktu itu pernah wawancara sama Pak Gatot Nurmantio. Pertanyaan pertama gue adalah kenapa, dan dia pernah jadi ketua Forky. Dan kenapa jawabannya? Nggak ada, dia bilang ini karena saya diserahkan jabatannya gitu. Kenapa nggak pernah dari atlet gitu, atlet karate gitu yang berprestasi gitu jadi ketua Forky, nggak pernah. Nah, bokap gue menolak keberadaan itu dulu waktu gue karate. Dulu kan selalu ada INKAI sama ada Forky. Sama bokap gue Forky justru copot.
Wih, rebel. Gokil. Terus waktu gue karate, hari pertama, karena gue nggak ada ini, gue dimarahin kan sama senpai gue. Terus gue bilang, ayah aku mesti pasang forky, besok ayah temenin. Besok bokap gue temenin. Terus gue latihan karate, bokap gue nonton aja. Habis itu, hari selanjutnya, gue nggak ditemenin sama bokap, senpai gue nanya, bapak kamu Gus Pratomo? Iya senpai. Oh, bener gitu. Udah habis itu gue nggak pernah ditanya lagi. Sudah, bokap di mana-mana. Gimana? Gue pukul nih. Pukulnya nggak apa-apa. Bapak lah udah. Gua mengalah orangnya. Anjir, 50 menit. Oh iya. Menurut lu akan terjadi nggak gue berantem sama Deddy Corbuzier kapan-kapan? Itu adalah partai yang aman. Bukan WWE, jadi nggak skenario-skenarioan karena dia nggak bisa bermain ritme. Berarti lu nggak bisa main musik ya? Nggak bisa, gua nggak bisa musik. Nggak bisa. Sedikit pun gitar, piano. Lu bisa emang? Bisa gue. Gitar? Gitar bisa. Bisa gue. C, G, D, A minor. Gua bisa. Kasian, badannya gede gak bisa main alat musik. Nyanyi? Gak bisa. Lu bisa cukur rambut botak? Ya nggak ada hubungannya dong. Jawabannya bisa. Sebenarnya bisa jawabannya. Buktikan. Bisa kan bukan berarti gue harus mau. Ya waktu itu gue bisa tapi gue nggak mau. Lu udah bilang nggak bisa. Lu udah bilang lu nggak bisa. Ya udah kalau gitu. Makasih banyak. 48 menit. 30. Kalau kata Raditya Dika udah nggak berguna nih. 43. Ngapain lu hitung? 44. Ngapain lu hitung? Maju terus. Iya, ini sebenarnya udah algoritma YouTube tidak berpihak pada video panjang. Katanya harus pendek-pendek sekarang. Lagi. Gitu lagi sekarang. Iya. Makanya. Katanya. Makanya Joe Rogan pindah dari YouTube ke Spotify. Lu gak ditawarin? Enggak. Kalau ditawarin mau nggak? Mau lah. Deddy Corbuzier, terima kasih banyak Cahyadi. Masa bener sih udah nggak berjalan yang panjang? Iya. Telepon aja Radit ntar abis ini. Kata Panji udah nggak berjalan ya. Gitu. Berarti jelek dong. Gue ngelakuin ini bukan untuk views. Gue nggak mikirin kalau AdSense. kita berdua kan, siapa tahu wajah kita berdua jadi satu. Ini gaya yang ganteng. Lu kan kurus kan, ganteng yang ganteng. Biar apa? Lagi gini lah, lagi lihat kamera gitu yang ganteng. Cari yang ganteng. Ya nggak biar apa? Ya coba dulu lah. Cobain dulu kenapa sih? Gimana sih? Orang kok yang ganteng. udah. Thumbnail nanti capture. Oh. Ya bilang aja sama gue gaya dulu buat thumbnail. Kenapa sih? Kenapa harus rahasia? Hidup lu tuh rahasia mulu. Tidak natural. Itu juga tadi kan natural, lu ngajak gue. Yang natural tuh, ya nih dari obrolan kita tuh diambil, capture itu natural namanya. Emang lu tuh penuh kerahasiaan, emang aneh hidup lu tuh penuh rahasia. Penuh rahasia, termasuk ngeracunin gue. 50 menit. Ya, terima kasih banyak. Bisa jadi 4 video nih. Enggak, satu aja gue males naik terlalu banyak. Thank you ya. Anjing, gue gak jadi. Ah, udahlah, gak usah. Apa sih? Tadi gue mau nanya soal itu, yang tapi itu kayaknya terlalu serius dan gak ada manfaatnya. Lebih asikin tadi, natural, betul sekali. Natural. Copot. Anjing, gue pikir lu patahin.